Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Mudah-mudahan anak-anak semua dalam keadaan sehat dan tetap terus semangat, khususnya di dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 12, di mana pada hari ini kita nanti akan membahas tentang iman kepada qada dan qadar. Namun sebelumnya, mari kita sama-sama membaca doa agar sekiranya apa yang kita pelajari pada hari ini bisa membawa berkah dan manfaat bagi kehidupan kita, khususnya ketika berada di lingkungan masyarakat, karena sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling bermanfaat untuk sesamanya. Mari kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak sekalian, sebelum materi Pak Nur sampaikan, dimohon anak-anak untuk menyiapkan buku catatan khusus tentang agama dan budi pekerti. Catat poin-poin penting yang nanti akan anak-anak dengarkan, untuk kemudian nanti Pak Nur minta hanya sekedar buat laporan. Di foto buku catatan tersebut, kemudian anak-anak kirimkan di tugas kelas yang sudah disiapkan di dalam Google Classroom. Mari kita memulai materi kita pada hari ini dengan melihat sebuah realitas nasib manusia. Ya, di pojok kiri atas kita lihat ada seseorang yang sedang meminta-minta. Ya, ini menunjukkan adanya sebuah realitas di kehidupan masyarakat, bahwa seseorang rela merendahkan harkat dan martabatnya demi mendapatkan sesuatu yang diinginkan, baik berupa harta, ya, dalam bentuk uang mungkin, atau bahkan ada orang yang rela mengiba, kemudian merintih-rintih untuk mendapatkan sesuatu dan lain sebagainya, yang mana ini semua adalah merupakan salah satu keputusasaan, sifat pesimisme dari seseorang atas nasib yang sedang dialaminya. Padahal lebih daripada itu semua, sebenarnya ada Zat yang maha agung, yang maha kaya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini tidak dibenarkan oleh agama, dan kalau kita telah lebih lanjut, kelak di akhirat, orang-orang yang meminta-minta di masa hidupnya, kelak di akhirat dia tidak akan memiliki daging atau kulit, sehingga dia hanya terlihat tulang atau tengkoraknya saja, karena dia seolah tidak memiliki rasa malu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia meminta-minta kepada manusia. Kecuali hal ini memang dalam keadaan darurat, ya. Darurat hanya orang tersebut yang mengetahuinya. Kita hanya sekedar husnudzon atau baik sangka saja. Kemudian yang kedua, di sana di Pampang, sebuah realitas di sebuah perkotaan yang begitu megah, yang begitu makmur mungkin kelihatannya. Ini adalah merupakan salah satu bentuk kesuksesan dari warga setempat di dalam menjalani proses kehidupan. Artinya seseorang mungkin bisa merasakan kebahagiaan di dunia itu tentunya dengan berbagai macam upaya dan usaha, sehingga dia bisa
menjadikan orang tersebut hidup dalam kesuksesan. Dan yang ketiga, ada seorang yang sangat optimis di dalam kehidupannya. Apapun dia akan kerjakan, walaupun harus bersusah payah, ya, kepala menjadi kaki, kaki menjadi kepala, siang dijadikan untuk bekerja, malam pun dijadikan untuk mencari nafkah. Semua itu hanya demi mengejar rizki Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun yang menjadi catatan, bekerja keras boleh, akan tetapi beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tetaplah yang menjadi prioritas kehidupannya, dan orang tersebut ya, tetap berada di jalan yang benar. Dan yang terakhir, yang nomor 4, di sebelah gambar Pak Nur itu adalah contoh seseorang yang terlihat sukses di dalam kehidupannya, ya mungkin karena faktor usahanya yang begitu keras, atau mungkin dia memiliki ilmu yang banyak yang bisa bermanfaat sehingga dia menjadi orang yang sukses. Namun dari kesemuanya itu, siapa yang paling mulia, siapa yang paling bagus di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang memiliki ketakwaan yang paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam menjalani semua perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Kita boleh berprofesi apapun, akan tetapi tetap yang menjadi prioritas adalah kehambaan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik anak-anak sekalian, mari kita lihat pengertian qada dan qadar. Di sana dituliskan bahwasanya qada menurut bahasa berarti menentukan atau memutuskan. Sedangkan menurut istilah artinya segala ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala sejak zaman azali. Ya, sebagaimana di dalam pengertian-pengertian istilah yang lain, tentunya sebuah istilah yang baru itu akan dijelaskan secara bahasa dahulu, kemudian secara istilah. Pengertian secara bahasa itu adalah pengertian secara singkat. Kalau pengertian secara istilah adalah pengertian secara luas. Secara bahasa, qada artinya menentukan atau memutuskan. Jadi segala sesuatu itu sudah ditentukan atau diputuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berdasarkan pengertian secara istilah, bahkan sejak zaman azali. Apa itu zaman azali? Yaitu sebuah zaman di mana Allah Subhanahu wa ta'ala belum menciptakan segala sesuatu apapun di dunia ini. Apakah manusia, tumbuhan, binatang dan lain sebagainya, sebelum diciptakan itu semua Allah sudah menciptakan sebuah zaman yang disebut dengan zaman azali. Di sanalah akan muncul sosok manusia, akan tumbuh-tumbuhan, akan adanya hewan yang berjenis kelamin laki-laki, perempuan, jantan, betina dan lain sebagainya, sudah Allah tetapkan dan Allah putuskan di zaman azali. Sehingga ketika Allah ciptakan dunia ini seolah-olah hanya menjalankan sebuah skenario Allah Subhanahu wa ta'ala. Di Denpasar nanti akan ada anak-anak siswa SMA, SMK yang nantinya akan dibimbing oleh gurunya yang bernama Pak Nur. Nah, ini semua sudah menjadi catatan, ketentuan dan kepastian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai berapa lama? Wallahu a'lam. Kita hanya sekedar menjalankan skenario dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga keadaan yang ada sekarang ini, adanya pandemi virus COVID-19 ini juga merupakan skenario Allah yang tidak bisa kita pungkiri adanya. Sehingga apa yang kita perbuat pada saat ini adalah hanya menjalaninya dengan tulus, ikhlas, sabar, tabah, agar semuanya itu bernilai ibadah dan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, adapun pengertian qadar menurut bahasa adalah memberi kadar, aturan atau ketentuan.
menurut istilah berarti ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh makhluk tentang segala sesuatu, ya. Jadi kalau qada ini kalau kita artikan secara singkat dan mudah dipahami, qada sebelum makhluk itu diciptakan sudah ada, akan tetapi kalau qadar maka apa yang sudah diciptakan oleh Allah itu sudah ada dan kemudian terjadi. Nah, seperti halnya Pak Nur sekarang ini berada di Denpasar, ya. Ini adalah takdir Allah yang Pak Nur harus jalani, walaupun tidak pernah terbayangkan sejak kecil atau sampai di bangku kuliah, tidak pernah terbayangkan akan menjadi seseorang yang akan tinggal di wilayah yang cukup jauh seperti sekarang ini, ya. Hanya bisa menjalaninya saja. Inilah takdir Allah. Takdir sama dengan qadar, ya. Begitu juga dengan apa yang anak-anak alami saat ini. Firman Allah Subhanahu wa taala, mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardh wa lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Shadaqallahul azim. Artinya, yang kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi, dan dia tidak mempunyai anak dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia telah menciptakan segala sesuatu dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Surat Al-Furqan ayat yang kedua. Ini menandakan bahwasanya segala sesuatu ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala, yang sudah Allah tetapkan, yang sudah Allah putuskan dengan serapi-rapinya. Tidak ada skenario yang paling hebat, yang paling sempurna kecuali skenario ketetapan dan keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman kepada qada dan qadar artinya percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menentukan segala sesuatu bagi makhluknya. Menurut Yasin, ini Yasin adalah seseorang ulama, ya, seorang intelektual muslim yang terkenal. Iman kepada qada dan qadar adalah mengimani adanya ilmu Allah Subhanahu wa taala yang qadim, ya, ketetapan yang telah dahulu. Qadim artinya dahulu. Dan mengimani adanya kehendak Allah Subhanahu wa taala yang berlaku serta kekuasaan yang menyeluruh. Semua yang terjadi, semua yang akan terjadi, semua yang sedang terjadi sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ini enak ini, ya. Jadi kalau kita memiliki keimanan dan keyakinan yang kuat di hadapan Allah, maka kita akan menjalani hidup ini dengan enak. Semua kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan kebahagiaan, ingat Allah. Mendapatkan kesusahan, ingat Allah. Ya. Bahagia kita mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pada saat Allah ujikan kepada kita sebuah musibah mungkin, maka kita kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, atau la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kembali pula kepada Allah, mengingat dengan lisan mengucapkan zikir kepada Allah. Dengan mengembalikan segala bentuk kebahagiaan, kesedihan kita kepada Allah, maka Allah akan mencatat bagi kita pahala yang begitu agung, dan nantinya balasan yang terbaik adalah insya Allah akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anak-anak, di dalam Al-Quran juga ada dalil-dalil tentang qada dan qadar. Yang pertama, di sana disebutkan sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran atau takdir. Surat Al-Qamar ayat ke-49. Segala sesuatu itu sudah Allah takar. Tidak ada yang zalim di dunia ini.
semua sudah Allah sesuaikan dengan kemampuan daripada hambanya. Kalau ada seorang hamba mengatakan, ya Allah berat sekali ujian yang Engkau berikan kepadaku, ini sebenarnya adalah sebuah keluhan belaka. Sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui dan maha adil akan memberikan cobaan-cobaan kepada hambanya itu hanya sesuai dengan kemampuannya, tidak lebih ya. Atau kalau seandainya berat terasa, maka ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mengangkat derajat hamba tersebut, karena semakin tinggi pohon maka semakin keras angin yang menerpanya ya. Insya Allah dengan ujian itu akan menjadikan hamba tersebut diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan catatan dia sabar dan tabah menjalaninya ya, sesuai dengan ukuran takdir Allah. Nah, ini di dalam surat Al-Qamar ayat 49. Yang kedua, tidak ada sesuatu bencana apapun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada diri kalian, melainkan telah tertulis dalam kitab atau lauh mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat Al-Hadid ayat 22. Nah, ini yang sudah Pak Nur jelaskan tadi, bahwa segala sesuatu itu sudah diciptakan di zaman azali dan Allah simpan rapi di dalam lauh mahfuz ya. Jadi Allah sampaikan pada saatnya ya. Nanti tahun 2021 siapa yang akan lahir, siapa yang berjenis kelamin laki-laki ya, kemudian siapa yang meninggal, nah dan lain sebagainya, itu sudah ada di dalam catatan Allah yang ada di lauh mahfuz. Kemudian dalil-dalil yang ada di dalam sunnah atau hadis Nabi disebutkan sesungguhnya seseorang itu diciptakan dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah. Nah, ini ketika seorang wanita itu hamil, maka di 40 hari pertama itu hanya dalam bentuk cairan, dalam bentuk nutfah, yaitu bertemunya antara sel telur dengan sperma ya. Ini sangat rentan sekali kalau seandainya beraktivitas dengan berat, karena masih belum begitu kuat ikatan yang ada di dalam rahim wanita yang sedang hamil itu. Kemudian 40 hari menjadi segumpal darah. Nah, setelah 40 hari ya, segumpal darah yang tadinya bertemunya zigot tadi itu akan menjadi segumpal darah, semakin menggumpal gitu ya. Cairan, dua cairan tadi menjadi segumpal darah, tapi masih jauh dari bentuk yang aslinya, yaitu janin. 40 hari menjadi segumpal daging, kemudian ya 40 hari yang ketiga menjadi segumpal daging, mulai muncul mungkin kepala, mungkin muncul perut, kaki ya, walaupun belum dalam bentuk yang sempurna. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh ke dalamnya dan menuliskan 4 ketentuan ya. Jadi 40 hari yang ketiga tadi itu Allah mengirimkan malaikat untuk meniupkan apa? Ruh ya. Jadi janin itu sudah mulai hidup pada hari yang ke-120 ya. Ditiupkan ruh oleh malaikat dan dituliskan 4 ketentuan, yaitu apa? Rezekinya berapa di sepanjang hidup ya. Contohnya si fulan selama hidup nanti rezekinya tertotal namanya 1 triliun. Kemudian ajalnya nantinya akan dilahirkan pada tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, hari, menit, jam, detiknya itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikut kapan dia menjalani ajalnya, menemui ajalnya, apakah usia 60, 70, wallahu a'lam. Kemudian amal perbuatannya itu bisa jadi dia termasuk orang yang bahagia, orang yang mendapatkan keselamatan, atau nanti dia akan
mendapatkan suatu musibah mungkin ya, wallahu a'lam ya, seperti kesandung, mungkin jatuh dari motor, atau mungkin disanjung orang. Nah, ini salah satu bentuk ketentuan-ketentuan yang sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disampaikan melalui malaikat. Dan juga jalan hidupnya, sengsara atau bahagia, ini bisa diartikan sebagai dia nanti termasuk orang yang selamat sampai di akhirat, atau nanti sebaliknya orang yang celaka di akhirat. Orang yang selamat sampai masuk surga nanti di akhirat, yaitu dia akan menjalani hidup di dunia dengan iman, dengan banyak beribadah, dan tidak melakukan hal-hal yang bertentangan. Jadi kemudian orang-orang yang sengsara, apakah dia banyak bermaksiat sehingga nantinya dia akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah, ini sudah dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita hanya tinggal menjalankan aja apa yang menjadi syariat-syariat agama Allah agar kita termasuk orang yang selamat dunia dan akhirat. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian anak sekalian, ada macam-macam takdir, yaitu takdir mu'allaq dan takdir mubrom. Insyaallah ini nanti akan Pak Nur sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Demikian yang bisa Pak Nur sampaikan dalam materi pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat dan berkah sepanjang materi ini disampaikan. Dan jika ada hal-hal yang mungkin perlu disampaikan, anak-anak bisa chat Pak Nur melalui WhatsApp atau Line, atau di kolom komentar di bawah ini, untuk nantinya kita bisa berdiskusi, menyampaikan hal-hal yang mungkin belum dipahami. Dan bagi anak-anak yang mungkin menemukan salah satu kesalahan, kekhilafan di dalam materi yang Pak Nur sampaikan, nanti kalian bisa mengkritisinya, menyanggahnya, bahkan Pak Nur akan memberikan nilai lebih ya. Tadi sengaja ada yang sedikit Pak Nur pelesetkan dari yang sebenarnya. Kalian teliti, jika nanti kalian sampaikan dan sesuai dengan materi itu, nanti Pak Nur akan berikan nilai tambahan. Ya, silakan chat atau lalui suara ya, chat suara di dalam WhatsApp itu kan ada. Itu nanti bisa mudah untuk kita diskusikan ya. Oke anak-anak sekalian, ini yang bisa Pak Nur sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf bila mana ada kesalahan dan kekeliruannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.